By the way, a vintage here of carrot. You might not believe it, but I've been actually trying to keep quiet about reaching 3/4 of a century. And as you see, a fair disappointment. Charlotte, what's your favorite sport? Gymnastics. Namun tidak ada seorang pun yang menyangka ledakan emosinya malam itu. Ketika matanya menangkap sosok kecil Putri Charlotte yang mengenakan salah satu permata paling ikonik dari mendiang Putri Diana. Tiara Spencer, orang dalam istana melaporkan, Camilla kehilangan kendali. Ia melangkah maju, wajahnya memerah, dan dengan nada penuh amarah menuntut agar Charlotte, yang baru berusia 10 tahun, segera melepas tiara itu. Pemandangan tersebut mengejutkan semua tamu yang hadir. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah jawaban Charlotte. Sebuah respon polos namun penuh keberanian yang membuat Camilla merasa dipermalukan di hadapan bangsawan dan lingkaran kepercayaannya sendiri. Pertanyaan pun menggantung, apa sebenarnya jawaban Charlotte? Dan mengapa Camilla begitu terguncang melihat tiara itu kembali bersinar di kepala cucu perempuan mendiang Diana? Semua bermula dari sebuah jamuan makan pribadi, sebuah pesta megah untuk merayakan ulang tahun Camilla yang ke-78. Hanya 2 hari sebelum peristiwa itu, keluarga kerajaan berkumpul dalam balutan gemerlap cahaya, ditemani sahabat dan lingkaran dekat, dengan Camilla sebagai pusat perhatian. Malam itu berlangsung hangat, penuh tawa dan percakapan ringan, hingga keluarga Wales tiba, Pangeran William, Catherine, serta ketiga anak mereka. Mereka semua tampil anggun, mengenakan busana resmi yang memancarkan wibawa. Gutamu nadian antara mereka kami sorot mata setiap tamu jatuh pada Charlotte. Gadis kecil itu tampak sederhana sekaligus anggun, gaun biru gelapnya memancarkan pesona jauh melampaui usianya. Tidak ada yang janggal, hingga Charlotte meninggalkan meja sejenak. Dan ketika ia kembali, suasana berubah. Charlotte melangkah dengan tenang, kini dengan tiara Spencer bertengger di kepalanya. Seketika ruangan itu membeku. Suara tawa terhenti, percakapan padam, dan hanya bisikan lirih yang mulai bergulir dari sudut ke sudut. Camilla membeku di kursinya. Wajahnya pucat, tatapannya terpaku pada tiara itu seakan-akan ia baru saja melihat bayangan hantu dari masa lalu. Di balik permata yang berkilau itu, tersimpan sebuah warisan yang tak pernah bisa ia hapus. Nama Diana, cinta abadi rakyat Inggris, dan laki ramah yang tak pernah benar-benar sembuh. Tiara itu tidak hanya sebuah mahkota keluarga. Ais adalah simbol. Sebuah pemengkingan bahwa meski Diana telah tiada, rohnya masih hidup dan masih berbicara. Bahkan lewat kepala seorang gadis kecil yang baru berusia 10 tahun. Wajah Camilla tampak menegang ketika akhirnya ia menemukan Charlotte di sebuah ruangan kecil di sisi koridor bersama adiknya, Pangeran Louis. Sorot matanya tak pernah lepas dari tiara Spencer yang masih bertengger di kepala Charlotte. Permata yang seolah hidup kembali, membawa roh Diana ke dalam dinding istana yang telah lama berusaha melupakannya. Camilla menarik napas panjang. Suaranya terdengar pelan, seolah berusaha menahan gejolak di dalam dirinya. Charlotte, fisiknya, kau tidak seharusnya mengenakan itu. Tiara itu terlalu berharga, terlalu rapuh. Bukan untukmu. Charlotte menatapnya. Mata birunya yang jernih memantulkan keberanian yang tak biasa untuk seorang anak berusia 10 tahun. Ia tidak menunduk, ia tidak goyah. Dengan tenang, ia menjawab. Suaranya bening namun penuh makna. Grandma Diana would want me to wear it. She would want me to remember her. And everyone else remembers her too. Kata-kata itu menghantam Camilla bagaikan pedang. Senyum pura-pura yang ia kenakan sepanjang malam runtuh dalam sekejap. Rasa malu si amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Charlotte tidak bisa dibantah. Diana bukan hanya sejarah. Ia adalah warisan hidup. Yang kini berbicara melalui cucunya, Pangeran Louis, polos dalam kebisuan. Hanya memeluk tangan kakaknya, seakan memberi dukungan dalam diam. Camilla berusaha menguasai dirinya. Kau tidak mengerti, Charlotte. Tiara itu menyimpan banyak luka. Tidak semua orang ingin melihatnya lagi. Namun Charlotte, dengan kepolosan yang justru menohok, menatap langsung ke arah Camilla. Atau mungkin, hanya tak Anda yang tidak ingin melihatnya, Henning. Kalimat itu menggantung di udara seperti gema yang menusuk jantung. Di dalam dirinya, Camilla merasa seolah dinding istana yang kokoh runtuh menimpa kepalanya. Ia sadar bahwa meski ia duduk di takhta, bayangan Diana masih menjadi ratu sejati di hati banyak orang. Dan malam itu, bukan ulang tahun Camilla yang dikenang, melainkan keberanian seorang gadis kecil yang mengenakan mahkota kenangan, menyalakan kembali api yang tak pernah padam. Tiara itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah Master Warson, The Spencer Tiara. Mahkota yang pertama kali dikenakan Diana di hari pernikahannya dengan Pangeran Charles pada tahun 1981. Sebuah simbol keanggunan yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga Spencer. Hanya dipinjamkan untuk momen-momen paling sakral.
Sejak kepergian Diana, tiara itu jarang sekali terlihat di hadapan publik. Hanya sesekali, seperti pada tahun 2018 ketika keponakan Diana, Celia McCorquodale, mengenakannya dalam pernikahannya. Dan malam itu, tiara sakral itu justru bertengger di kepala seorang gadis kecil berusia 10 tahun, Putri Charlotte. Camilla berdiri terpaku, berusaha memahami mengapa tiara itu tiba-tiba hadir di perayaan miliknya. Mengapa Charlotte, cucu yang polos, bisa meminjam tiara yang syarat dengan sejarah dan luka? Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Catherine masuk ke ruangan, matanya langsung tertuju pada putrinya yang berdiri di hadapan Camilla. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Catherine, suaranya tenang namun penuh kewaspadaan. Semua yang hadir menahan napas, menunggu jawaban. Mereka menduga Camilla akan mengungkapkan ketidaksenangannya. Mereka menunggu ledakan, penolakan, atau setidaknya teguran. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Camilla terdiam. Ia menahan kata-kata yang membara di dalam hatinya. Lalu, tanpa sepatah pun penjelasan, ia berbalik, melangkah kembali ke aula, dan duduk di kursinya seolah tak terjadi apa-apa. Bagi orang-orang di sekitarnya, sikap itu tampak aneh, bahkan mengkhawatirkan. Para pengamat istana kemudian berbisik. Camilla diam bukan karena rela, tetapi karena ia tahu satu kalimat saja. Satu nada salah yang terlontar di depan Catherine dan Charlotte bisa meledakkan skandal yang tak terkendali. Namun diamnya Camilla tidak menyelamatkannya. Malam itu tetap berubah menjadi malam yang bukan miliknya. Setiap tatapan tamu, setiap bisikan halus, semua kembali berpusat pada Diana. Nama yang selalu membuat Camilla mengecil dalam bayangan panjang sejarah. Ia tidak pernah nyaman ketika nama Diana muncul di ruang perjamuan istana. Dan malam itu, sekali lagi, ia memilih bungkam. Karena ia tahu jika ia berbicara, dunia akan menafsirkannya sebagai rasa iri, atau lebih buruk lagi, sebagai pengakuan atas luka yang belum sembuh. Tetapi keheningan itu tidak mampu menghapus kenyataan. Perayaan ulang tahunnya yang seharusnya menjadi miliknya, kini berubah menjadi sebuah penghormatan tak resmi untuk Diana. Semua mata tertuju pada tiara, bukan pada Camilla. Semua hati tergerak oleh ingatan, bukan oleh kehadiran sang ratu permaisuri. Karena tiara itu bukan sekadar emas dan permata. Ia adalah simbol abadi, sebuah suara dari masa lalu yang menolak untuk dibungkam. Ia adalah Diana. Dan bagi Camilla, setiap kilau tiara itu bukanlah cahaya. Ia adalah bayangan yang menghantui. Sebuah pengingat bahwa betapapun ia berusaha, mahkota sejati masih dikenang sebagai milik wanita yang tidak pernah benar-benar meninggalkan istana. Namun untuk memahami mengapa tiara itu begitu kuat mengusik hatinya. Perjalanan yang tidak ditakdirkan, tetapi dipaksakan. Bukan lahir untuk menjadi ratu. Bukan dibesarkan untuk memegang takhta. Namun dengan segala cara, ia menapaki jalan yang disebut sebagian orang sebagai jalan penuh ambisi, bahkan jalan yang tanpa ampun. Puluhan tahun telah berlalu, namun bagi banyak orang, noda masa lalu Camilla tetap membekas. Ia masih diingat sebagai perempuan yang merobek kisah dongeng pernikahan kerajaan, bayangan yang terus menghantui Diana, dan sosok yang menjadikan ambisi pribadinya sebagai jalan menuju kekuasaan kerajaan. Namun pertanyaan itu tetap menggantung. Bagaimana ia bisa melakukannya? Camilla Shan lahir pada tanggal 17 Juli 1947 di jantung kota London. Ia tumbuh di Sussex bersama kedua orang tuanya, Bruce dan Rosalind Shand, serta dua adik kandungnya. Ayahnya, seorang perwira bergelar, kelak diangkat sebagai wakil Lord Lieutenant Sussex Timur. Dari kecil, Camilla telah hidup dalam lingkungan yang penuh kenyamanan dan koneksi sosial yang kuat. Pada usia 11 tahun, ia mulai menempuh pendidikan di Queen's Gate School, South Kensington. Teman-teman sebayanya masih mengingat bagaimana Camilla kerap membanggakan garis keturunannya. Ia selalu menyebut-nyebut sang buyut, Alice Keppel, perempuan yang pernah menjadi kekasih rahasia Raja Edward ke-13. Bagi Camilla, itu bukan aib, melainkan kebanggaan. Ia tidak pernah ragu menyuarakannya. Setelah menamatkan sekolah menengah, Camilla melanjutkan studi di Paris selama 2 tahun, sebelum akhirnya kembali ke London sebagai seorang debutan pada tahun 1965. Kepulangannya ke London menandai awal dari sebuah perjalanan panjang. Di tengah pesta-pesta megah kaum bangsawan, ia bertemu Andrew Parker Bowles, seorang perwira kavaleri yang bergaul di lingkaran sosial yang sama. Dari pertemuan itu lahirlah hubungan yang penuh dinamika. Ada cinta, ada jarak, ada putus dan kembali. Namun benang merah di antara mereka tak pernah benar-benar terputus. Karier Andrew dalam militer membuatnya sering jauh dari London. Mereka bertukar surat untuk menjaga ikatan, namun kerinduan yang terus menumpuk perlahan menguji kesetiaan. Dan pada tahun 1970, di sebuah pertandingan polo, takdir mempertemukan Camilla dengan Pangeran Charles. Pertemuan pertama itu terasa alami, penuh tawa, penuh percakapan, seolah mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun.
Tak butuh waktu lama hingga mereka menjadi sepasang kekasih, terikat dalam api asmara yang tak terbendung. Namun sekali lagi jarak ikut campur, Charles harus mengabdikan dirinya pada Angkatan Laut Kerajaan. Meninggalkan London untuk waktu yang lama, sebelum berlayar, Charles dan Camilla saling berjanji untuk menjaga cinta mereka tetap hidup melalui surat-surat. Janji yang terdengar sederhana, namun kelak justru menjadi simpul awal dari drama paling kontroversial dalam sejarah monarki modern. Pangeran Charles meninggalkan London, namun ikatan dengan Camilla tetap terjaga lewat surat-surat panjang yang mereka tukar. Bagi banyak orang di sekeliling mereka, hubungan itu seolah tak terelakkan akan berakhir di pelaminan. Banyak yang percaya Charles akan melamarnya sebelum berangkat. Tetapi kenyataannya, ia tidak melakukannya. Saat itu, Charles baru berusia awal 20-an. Terlalu muda, menurut standar kerajaan, untuk menikah. Lebih dari itu, ia sadar benar bahwa kedua orang tuanya, Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip, takkan pernah memberikan restu. Camilla memang berasal dari keluarga terpandang, namun tidak dari garis aristokrat kerajaan. Lebih parah lagi, buyutnya, Alice Keppel, tercatat dalam sejarah sebagai selir Raja Edward yang ke-13. Jika Charles menikahinya, maka seorang raja masa depan akan resmi mempersunting cicit dari seorang gundik kerajaan. Bagi istana, itu adalah noda yang tak bisa diterima, dan bukan hanya soal garis keturunan. Dahan lain yang jauh lebih berat pada masa itu. Camilla bukan lagi perawan, dan rumor menyebar bahwa ia dan Charles telah berbagi keintiman. Dalam pandangan kuno yang masih mencengkeram istana, calon ratu harus datang murni, tanpa noda. Dengan semua alasan itu menumpuk, Charles tidak pernah melamar. Camilla pun akhirnya sadar, ia tahu cinta mereka hampir mustahil bermuara pada pernikahan. Maka perlahan, ia membiarkan dirinya kembali mendekat ke Andrew Parker Bowles, pria yang kini telah kembali ke London setelah menuntaskan tugasnya di Angkatan Laut. Hubungan mereka kembali menguat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan kedekatan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kokoh. Namun di balik semua itu, Camilla masih terus menerima surat dari Charles. Dan ia tetap menjawabnya. Dua pria, dua ikatan, dua jalan yang terus dijaga pada waktu yang sama. Namun keadaan berubah drastis ketika Andrew akhirnya mengambil keputusan. Ia melamar Camilla. Tanpa banyak ragu, ia menerima. Pada bulan Juli 1973, Camilla resmi menikah dengan Andrew Parker Bowles. Ketika kabar itu sampai ke telinga Charles, hatinya hancur. Meski telah bertunangan dengan Andrew, hubungan rahasia Charles dan Camilla masih berlanjut melalui surat-surat penuh kasih. Surat-surat yang jauh melampaui batas sahabat. Ia tidak pernah membayangkan Camilla akan begitu cepat memilih orang lain. Kekecewaan itu mengiris. Charles merasa dikhianati, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Camilla telah membuat pilihan yang menurutnya terbaik bagi masa depannya. Kesedihan itu akhirnya ia tuangkan dalam sebuah surat panjang kepada paman buyutnya, Lord Louis Mountbatten, satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui rahasia hubungan mereka. Dalam surat itu, Charles menuliskan rasa sakit hatinya, kekecewaannya, dan kehilangan yang ia rasakan. Namun di antara kalimat-kalimat itu, ada juga kesadaran pahit. Ia harus melangkah maju, meninggalkan cinta yang tidak mungkin ia miliki sepenuhnya. Momen itu seakan menutup pintu antara Charles dan Camilla. Namun di balik pintu yang tertutup, sejarah menyiapkan jalan baru. Jalan yang kelak membawa seorang gadis muda bernama Diana Spencer masuk ke dalam kehidupannya. Meski Camilla telah menikah dengan Andrew Parker Bowles, ia dan Charles tidak sepenuhnya berpisah. Mereka meredakan perbedaan, menjalin hubungan yang lebih rapi, dan memilih untuk menampilkan diri sebagai sahabat. Betapa dalamnya ikatan itu terlihat jelas ketika Charles bahkan bersedia menjadi ayah baptis bagi putra pertama Camilla, Thomas Parker Bowles. Sebuah tanda bahwa benang merah antara mereka tak pernah benar-benar terputus. Namun kehidupan terus bergerak. Charles pun melanjutkan perjalanannya. Pertemuan pertamanya dengan Lady Diana Spencer terjadi bukan dalam situasi yang besar, melainkan ketika ia sedang berkunjung ke rumah Lady Sarah Spencer, kakak Diana, yang kala itu sempat dekat dengannya. Charles dan Diana hanya bertukar sedikit kata, namun takdir mengatur pertemuan berikutnya. Pada ulang tahunnya yang ke-30, di tahun 1978, Diana kembali hadir dalam lingkaran Charles. Mereka berbincang lebih panjang, meski ikatan itu masih samar. Hingga 1 tahun kemudian tragedi merobek hati Charles. Lord Louis Mountbatten, paman buyut sekaligus mentor yang begitu ia cintai, tewas dalam serangan bom IRA. Dalam duka yang mendalam itulah, Diana mendekat. Ia menawarkan simpati, kata-kata penghiburan yang sederhana, namun tulus. Dari sanalah sebuah persahabatan halus mulai tumbuh. Seiring waktu, Diana kian sering hadir. Ia diundang ke West Sussex, menghabiskan malam-malam di sana bersama lingkaran dekat Charles. Mereka berbagi percakapan panjang, memancing bersama, dan menikmati keheningan jauh dari mata publik. Tidak hanya itu,
Diana juga makin sering terlihat di Balmoral Castle, tempat keluarga kerajaan beristirahat. Tak butuh waktu lama hingga media mulai merangkai cerita mereka dalam tinta cetak. Diana dan Charles, pasangan yang disebut-sebut sempurna. Pangeran Philip, yang memperhatikan hiruk-pikuk pemberitaan, merasa harus bertindak. Ia tidak ingin gosip menodai nama putranya ataupun mencoreng reputasi seorang gadis muda bangsawan. Dengan tegas, ia menyarankan Charles untuk segera melamar Diana. Charles akhirnya mengikuti nasihat itu. X langkah maju dari Minang Diana. Bagi Diana, itu adalah momen penuh sukacita. Ia percaya sedang memasuki dongeng pernikahan kerajaan yang sempurna. Namun kebenarannya jauh lebih kelam. Meskipun Camilla telah berstatus istri Andrew, hubungan rahasia antara dirinya dan Charles tidak pernah sepenuhnya padam. Saat rumah tangganya dengan Andrew retak oleh perselingkuhan sang suami, Camilla kembali mendekati Charles. Ia menjadikannya tempat berlabuh, seorang sahabat yang berubah menjadi pengakuan hati, dan perlahan, persahabatan itu kembali menjelma api. Cinta terlarang yang dulu tak pernah padam kini menyala kembali, tepat di tengah persiapan sebuah pernikahan yang akan mengguncang dunia. Namun ketika Camilla menyadari bahwa Charles bersiap untuk menikahi Diana, dia dan sang pangeran sepakat untuk mengakhiri kisah cinta terlarang yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, Diana, dengan hati penuh harapan, membayangkan sebuah pernikahan bak dongeng, di mana ia bisa membangun keluarga yang bahagia dan penuh cinta bersama pewaris takhta. Ia tidak pernah menyangka bahwa badai justru tengah bersiap untuk menghancurkan segalanya. Pada tanggal 29 Juli 1981, Charles dan Diana menikah di Katedral St. Paul, London. Saat itu, Charles berusia 32 tahun, sementara Diana baru genap 20 tahun. Upacara itu megah dan penuh keagungan, disiarkan ke seluruh penjuru dunia dan ditonton oleh sekitar 750 juta jiwa. Dunia menyaksikan seorang perempuan Inggris pertama dalam berabad-abad, yang akhirnya menikah dengan pewaris takhta. Namun, di antara para tamu yang hadir, sosok Camilla juga berada di sana, sebuah bayangan masa lalu yang tak bisa dihapuskan. Setelah pesta usai, Charles dan Diana memulai bulan madu mereka. Sekilas semuanya tampak berjalan baik. Charles berusaha menaruh fokus pada istrinya, dan pada bulan Juni 1982, lahirlah putra pertama mereka, Pangeran William. Kehadiran sang bayi seakan menjadi tanda lahirnya sebuah generasi baru bagi monarki Inggris. Seluruh keluarga kerajaan menyambutnya dengan sukacita. Namun tak lama kemudian, retakan kecil mulai tampak dalam rumah tangga mereka. Charles merasa tersisihkan oleh sorotan media, yang selalu tertuju pada Diana kemanapun mereka pergi. Pada tahun 1983, ketika mereka melakukan tur ke Australia dan Selandia Baru bersama bayi William, publik menyambut Diana dengan histeria yang tak terbendung. Sorak-sorai, tatapan penuh cinta, bahkan hadiah-hadiah, semua diarahkan kepadanya. Charles hanya berdiri di belakang, merasakan pahitnya kehilangan sorotan yang begitu ia dambakan. Kecemburuan itu tumbuh diam-diam, merobek keharmonisan yang masih rapuh. Momen lain datang ketika rakyat menyerahkan hadiah-hadiah untuk Charles agar diberikan pada Diana, tanpa lagi menaruh perhatian khusus padanya. Bagi Charles, itu bukan sekadar isyarat kecil, itu adalah luka bagi harga dirinya sebagai pewaris takhta. Meski demikian, retakan itu tetap mereka sembunyikan dari publik. Hingga akhirnya, lahirlah anak kedua mereka, Pangeran Harry. Alih-alih bahagia, Charles dikabarkan kecewa. Ia menginginkan seorang bayi perempuan, dan lebih jauh lagi, ia mengeluh karena Harry lahir dengan rambut merah. Sebuah komentar dingin yang membekukan hati Diana. Momen itulah yang menjadi titik balik. Charles perlahan kembali mencari pelukan lama yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Dan sekali lagi, ia jatuh ke dalam dekapan Camilla, perempuan yang bagi Diana selalu menjadi duri dalam mahkota pernikahannya. Sejak kelahiran Harry, keberadaan Diana dalam kehidupan suaminya semakin pudar. Charles selalu berdalih bahwa ia sibuk dengan tugas-tugas kerajaan, tetapi kebenarannya berbeda. Ia justru menghabiskan waktu bersama Camilla. Diana, yang baru saja melewati masa melahirkan, tenggelam dalam kesepian, ditambah dengan depresi pasca persalinan, ia perlahan menjadi bayangan dirinya sendiri. Di tengah keterpurukan itu, Diana mencari sandaran. Namun, keluarga kerajaan sama sekali tidak memahami apa itu depresi pasca persalinan. Mereka menutup mata dan mencap Diana hanya sebagai seorang pencari perhatian. Bukankah sejak awal ia memang haus sorotan media? Begitu bisik-bisik yang beredar di balik dinding istana, luka batinnya dianggap sandiwara belaka. Perlakuan itu membuat Diana semakin menutup diri. Di balik pintu kamar yang terkunci, ia mulai menyakiti dirinya sendiri dalam diam, seakan ingin meredam rasa sakit yang tak ada obatnya. Kesendirian itu menelan habis jiwanya. Hingga suatu hari, desas-desus yang selama ini ia dengar dari sahabat-sahabatnya menjadi nyata.
Diana tak sengaja mendengar Charles berbicara dengan Camilla dari dalam kamar mandi. Kata-kata itu menancap tajam di hatinya. Charles mengeluh bahwa ia sudah tak sanggup lagi menghadapi gejala depresi pasca persalinan Diana. Lalu dengan lembut ia berbisik kepada Camilla. "Aku mencintaimu." Diana terdiam di tempat. Tubuhnya membeku, napasnya tercekat. Idora tak percaya bahwa pengkhianatan itu nyata, terucap langsung dari bibir suaminya. Malam itu, Diana kembali ke kamarnya dengan hati hancur. Ia menangis hingga tertidur, merasakan retaknya dongeng indah yang dulu ia bayangkan. Namun, meski hatinya remuk, Diana juga dipenuhi ketakutan. Ia tahu apa arti perceraian di dunia kerajaan. Ia memikirkan kedua anaknya, masa depannya, dan kekuatan keluarga kerajaan yang mustahil ia lawan. Rasa takut itu menjerumuskannya lebih dalam ke jurang depresi, hingga ia mengidap gangguan makan bernama bulimia. Ia akan mengisi tubuhnya dengan makanan, lalu memuntahkannya kembali. Sebuah lingkaran menyakitkan yang lahir dari luka pengkhianatan. Ironisnya, orang-orang di istana kembali menuduhnya mencari perhatian. Mereka tidak pernah memahami bahwa di balik penyakit itu, tersembunyi jeritan seorang istri yang dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Suaminya setia kepada perempuan lain. Bahkan ketika Charles menyadari bahwa Diana sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Camilla, ia tidak berhenti. Justru ia semakin menjauh, pulang larut malam, dan membiarkan jarak itu makin melebar. Di hadapan mata Diana, dongeng yang dulu ia genggam perlahan runtuh menjadi puing-puing. Semua karena kehadiran Camilla, duri yang selalu menusuk rumah tangganya. Tetapi apa yang bisa giliran? Ada hanyalah seorang perempuan muda dengan 2 putra kerajaan yang harus ia besarkan. Ia sadar, setiap langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Maka, Diana memilih untuk bertindak dengan hati-hati. Dan pada tahun 1992, ia mengambil langkah berani. Diam-diam, ia bekerja sama dengan seorang jurnalis bernama Andrew Morton, yang kemudian menerbitkan sebuah buku yang mengguncang dunia. Diana, Her True Story. Buku itu membuka tabir, memperlihatkan kepada dunia luka yang selama ini tersembunyi di balik senyuman sang putri. Buku itu mengungkap kesulitan yang dialami Diana di dalam istana, termasuk perselingkuhan Charles dengan Camilla. Namun, dalam halaman-halamannya, Andrew Morton tidak bisa secara gamblang menuliskan bahwa Charles dan Camilla adalah sepasang kekasih. Ia hanya menyebut mereka sebagai sahabat dekat. Meski begitu, makna yang tersirat cukup untuk mengguncang kerajaan hingga ke akar-akarnya. Ketika buku itu dirilis, keluarga kerajaan terguncang hebat. Publik marah, media membombardir, dan untuk pertama kalinya, dongeng yang dijual kepada dunia mulai retak. Diana segera dipanggil ke hadapan para penasihat istana. Mereka menuntut jawaban. Apakah ia terlibat dalam pembuatan buku itu? Diana, dengan tatapan tenang namun penuh rahasia, menyangkal segalanya. Ibrik itu tidak tahu menau. Istana mengancam Morton dengan gugatan hukum atas fitnah. Tetapi semua itu hanyalah permainan bayangan. Sebabnya di balik penyangkalan itu, Diana memang berbohong. Ia telah bekerja sama dengan Morton secara diam-diam. Bukan lewat pertemuan langsung, melainkan melalui rekaman kaset yang ia titipkan kepada sahabatnya yang terpercaya, James Colthurst. Dalam rekaman itulah Diana mencurahkan isi hatinya. Ia menceritakan betapa tidak bahagianya ia di dalam pernikahannya. Stomis Barismane Camilla telah merebut suaminya. Ketika buku itu akhirnya mengudara, badai pun meledak. Hubungan Diana dan Charles tak lagi bisa disembunyikan. Mereka resmi berpisah, meski istana bersikeras, tidak akan ada perceraian. Namun, justru di saat itu, Charles dan Camilla kian berani. Mereka semakin sering terlihat bersama, dan ketika jauh dari mata publik London, mereka bertingkah seakan-akan sudah menjadi pasangan suami istri. Sementara itu, Diana memilih jalan berbeda. Ia mencurahkan hidupnya pada kegiatan amal, dan tetap menjaga hak asuh kedua putranya. Lalu, tahun 1993, sebuah skandal lain kembali mengguncang kerajaan. Sebuah rekaman percakapan pribadi bocor ke publik, yang kelak dikenal sebagai Tampon Gate. Dalam rekaman itu, Charles terdengar berkata pada Camilla, "Bahkan sebagai sebuah tampon dunia terperangah, rakyat Inggris semua, media internasional mencibir." Namun, betapapun memalukan percakapan itu terdengar, cinta terlarang mereka tidak berhenti. Justru seolah-olah semakin kebal terhadap aib. Setahun kemudian, tahun 1994, Charles tampil di layar kaca dalam sebuah wawancara televisi. Dengan wajah tegang, ia akhirnya mengakui bahwa ia telah tidak setia kepada Diana. Ia berusaha membenarkan tindakannya, berkata bahwa perselingkuhan itu baru terjadi setelah rumah tangganya dengan Diana benar-benar hancur. Tapi pengakuan itu bukannya membersihkan namanya, justru menambah simpati publik kepada Diana. Rakyat melihat seorang wanita muda yang dikhianati, ditinggalkan, namun tetap berdiri dengan penuh martabat. Dan tahun berikutnya, tibalah giliran Diana menjatuhkan bom yang lebih besar.
Dalam sebuah wawancara langsung bersama jurnalis Martin Bashir di program Panorama BBC, Diana untuk pertama kalinya bicara terbuka di depan kamera. Dengan suara lirih namun tajam, ia membongkar semua luka yang selama ini ia pendam. Ia mengungkap pengkhianatan, penderitaan, dan kebohongan yang membungkus rumah tangganya. Malam itu seluruh dunia menyaksikan putri yang dulu dianggap dongeng, akhirnya berani menantang narasi istana dengan kebenarannya sendiri. Kalimat paling terkenal dari Diana menggema hingga kini. Ada 3 orang di dalam pernikahan ini, sehingga terasa sedikit terlalu ramai. Dengan kata-kata itu, Diana mengonfirmasi apa yang selama ini hanya berupa bisikan. Ia menegaskan, Camilla Parker Bowles lah yang menjadi orang ketiga. Bayangan yang merusak rumah tangganya dan akhirnya menghancurkan dongeng yang diyakini jutaan orang di seluruh dunia. Dunia pun tertegun. Simpati terhadap Diana mencapai puncaknya. Dalam wawancara itu, ia mengungkap bahwa sebenarnya ia sudah lama mengetahui hubungan Charles dan Camilla. Namun ia merasa tak berdaya. Bagaimana mungkin ia melawan, ketika Charles adalah calon raja dan monarki akan selalu melindungi sang pewaris takhta. Diana teringat bagaimana sahabat-sahabat dekatnya, yang peduli pada kebahagiaannya, sering memperingatkan tentang hubungan Charles dengan Camilla. Tetapi setiap kali, ia hanya bisa menyimpan luka itu seorang diri. Ia merasa benar-benar sendirian. Sementara Charles dan Camilla saling bertukar surat cinta, meluangkan waktu bersama, dan merajut kisah terlarang, Diana terpaksa tetap tersenyum di depan kamera. Ia soundpaksi memeran citra istri sempurna bagi publik, sementara hatinya hancur dalam sunyi. Akhirnya, ia lelah berpura-pura. Ia muak dengan peran pengantin kerajaan sempurna yang dijalani dalam kepalsuan. Dan malam itu, lewat wawancara Panorama, dunia akhirnya melihat wajah asli penderitaan itu. Diana menunjukkan sisi manusiawinya, rapuh, terluka, namun berani menyingkap kebenaran. Ia mengungkap bahwa bayang-bayang Camilla Parker Bowles bukan hanya menghancurkan pernikahannya, tetapi juga mendorongnya ke jurang gangguan makan. Bulimia menjadi pelarian singkat, meski hanya meninggalkan tubuh yang lemah dan jiwa yang makin kosong. Dalam keputusasaan, Diana mencari pertolongan. Ia menemui seorang terapis, Dr. Maurice Lepage, dan membuka segala ketakutan serta keputusasaannya. Sang terapis memberinya nasihat tegas. Bila ingin hidupnya kembali normal, Diana harus berani menghadapi sumber penderitaannya. Camilla, dan kesempatan itu pun datang. Februari tahun 1989, saat pesta ulang tahun ke-40, Lady Annabel Goldsmith, saudari Camilla, di London. Beberapa hari sebelum pesta, Charles bertanya kepada Diana, sekadar formalitas apakah ia berencana hadir? Ia tidak menyangka Diana akan menjawab iya, sebab ia tahu Camilla akan ada di sana. Namun, dengan keteguhan hati yang mengejutkan Charles, Diana menyatakan akan datang. Dan ketika hari itu tiba, Diana melangkah masuk ke pesta, menolak memberi salam hangat dengan kecupan pipi kepada Camilla, sebagaimana kebiasaan kalangan bangsawan. Dengan tatapan dingin yang penuh arti, Diana bersiap menghadapi perempuan yang telah menghantui pernikahannya. Namun malam itu, Diana memilih untuk tidak berpura-pura lagi. Ia tidak memberi kecupan hangat di pipi Camilla sebagaimana adat bangsawan. Sebaliknya, ia hanya menyodorkan tangan untuk sebuah jabatan yang kaku dan dingin. Baginya sandiwara persahabatan sudah tidak diperlukan. Mengapa harus berpura-pura ramah pada perempuan yang merobek rumah tangganya, merebut suaminya, dan berpura-pura peduli? Sepanjang malam Diana tampak tenang, ia tersenyum, bercanda, berbincang dengan para tamu. Namun di balik ketenangan itu hatinya gelisah. Hingga pada satu momen ia tersadar, Charles dan Camilla tak lagi terlihat. Rasa cemas menyergapnya. Dengan langkah cepat ia mencari, menyusuri setiap ruangan, hingga akhirnya menemukannya. Di lantai bawah, Charles dan Camilla sedang berbincang dengan seorang pria lain. Diana bergabung dalam percakapan singkat itu. Namun, begitu usai, dan mereka hendak kembali naik, Diana menghentikan langkah Camilla. Dengan suara yang bergetar namun tegas, ia meminta berbicara empat mata. Para pria pun mundur. Dan saat ruangan itu hanya menyisakan mereka berdua, wajah Charles yang sempat terlihat mencerminkan sesuatu. Ia tahu inilah saat yang selama ini ditakutinya. Dengan tatapan yang membara, Diana menoleh pada Camilla. Aku tahu segalanya, ucapnya lirih, namun penuh daya. Camilla mencoba menepis, menutupinya dengan senyum tipis. Tetapi Diana tak melepaskan genggaman kebenaran. Hingga akhirnya, Camilla membalas dengan dingin, kalimat yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Diana. Engkau punya segalanya. Engkau dipuja para pria, engkau memiliki 2 anak, dan engkau berdiri dengan mahkota di sisimu. Apalagi yang kau inginkan? Diana menatapnya, air matanya nyaris jatuh, namun suaranya tetap jelas. Aku hanya menginginkan suamiku. Bukan kamera, bukan sorotan, hanya suamiku. Ia memperingatkan Camilla untuk menjauh dari Charles.
Namun detik itu juga, ketegangan terhenti oleh kehadiran orang lain yang masuk ke ruangan. Suasana pun pecah, tetapi badai sudah terlanjur pecah dalam hati Charles. Selepas malam itu, kemarahan Charles membara. Pernikahan mereka kian retak, semakin jauh dari harapan. Diana sudah mencoba memperjuangkan cintanya, memberi peringatan terakhir kepada Camilla. Tetapi kenyataan berbicara lain, Camilla tak pernah mundur. Ia justru semakin erat menggenggam Charles, memastikan sang pangeran kian jarang pulang, hingga rumah tangga itu benar-benar hancur. Wawancara menggemparkan Diana bersama BBC Panorama akhirnya menjadi penutup dongeng yang hancur itu. Kata-katanya mengguncang dunia, menyingkap kebenaran yang tak bisa lagi ditutup. Dan setelah perceraian, Charles melanjutkan hidupnya bersama Camilla, kini tanpa sembunyi, tanpa topeng. Mereka berdua tetap berjalan berdampingan, meski dicaci, meski diterpa gelombang kritik. Bram memilih untuk tidak peduli, hingga akhirnya tragedi itu datang. 31 Agustus 1997, Diana pergi untuk selamanya dalam kecelakaan mobil tragis di Paris. Namun bahkan kematian tak mampu menghapus cinta yang tersisa. Charles dan Camilla melanjutkan hubungan mereka, hingga akhirnya menikah. Camilla meraih posisi yang dulu pernah jadi milik Diana, sebagai istri Charles, sebagai permaisuri. Tetapi nama Diana tak pernah pudar. Putra-putranya, William dan Harry, menjaga kenangan itu tetap hidup. Dunia pun tak pernah berhenti menyebut namanya dengan cinta, dengan haru, dengan luka yang belum sembuh. Dan ketika Charlotte, sang cucu, mengenakan tiara Spencer, mahkota keluarga Diana, gema masa lalu kembali menggetarkan istana. Bagi sebagian orang, itu adalah simbol. Sebuah pengingat yang menohok Camilla, bahwa betapapun ia mencoba, ia tak akan pernah benar-benar menggantikan Diana. Diana sudah tiada, namun ia tidak pernah dilupakan. Ia hidup dalam mari anak-anaknya, cucu-cucunya, dan jutaan jiwa yang merasakan luka serta keberaniannya. Lalu, apa yang sesungguhnya dipikirkan permaisuri Camilla ketika melihat Charlotte mengenakan tiara itu? Apakah ia merasa gentar oleh bayangan masa lalu? Apakah hatinya terguncang oleh sosok yang tak bisa tergantikan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai, memberikan, dan berlangganan untuk kisah-kisah lain yang mengguncang istana.